Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Jumat 13 Juni 2025. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, emosi yang meledak-ledak sering membuat kita kehilangan kendali, sehingga kita terpancing mengeluarkan kata-kata kasar untuk melampiaskan rasa marah itu. Kadangkala seorang ibu terpancing emosinya tatkala salah satu dari barang kesayangannya pecah oleh anak atau pembantunya yang tanpa sengaja telah menghancurkan barang kesayangannya. Ia mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan melukai hati mereka yang ia sayangi. Sebenarnya jika diperhadapkan kepada pilihan, mana yang lebih baik hancur, benda mati itu atau hati anaknya? Maka ia pasti akan memilih benda mati itu. Tetapi emosi yang meledak-ledak membuatnya tidak memikirkan hal itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kali Christine yang baru saja menikah mengendarai mobil hadiah pernikahan yang diberikan suaminya kepadanya. Di perjalanan di sebuah tikungan tajam, ia menabrak mobil orang lain. Christine segera menepi dan dalam keadaan syok. Ia menangis di dalam mobil. Ternyata yang mengemudikan mobil yang ditabrak Christine adalah seorang pria yang sudah berumur. Pria itu turun dari mobilnya dan berjalan memeriksa mobil mereka. Ia melihat bemper mobil Christine rusak parah oleh kecelakaan itu. "Apakah Anda baik-baik saja? Bemper mobil Anda rusak parah, Nyonya," kata pria itu kepada Christine. "Saya baik-baik saja, saya baru saja menikah dan suami saya membeli mobil ini kepada saya sebagai hadiah pernikahan kami. Ia pasti akan sangat marah. Sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," jawabnya sambil terisak-isak. "Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Suami Anda pasti akan mengerti," kata pria itu menenangkan Christine. Mereka berbicara dalam beberapa menit, kemudian pria bijak itu berkata, "Jika saya bisa mendapatkan informasi asuransi Anda, saya yang akan menanggungnya dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Semuanya akan baik-baik saja, Nyonya." "Saya tidak tahu apakah mobil ini sudah diasuransikan," jawabnya dengan suara serak. "Mengapa Anda tidak memeriksanya? Biasanya ada di laci itu," kata pria itu memberi saran. Christine pun membuka laci mobilnya dan menemukan sebuah kartu asuransi bersama amplop lain yang berisikan surat. "Sayang, jika engkau mengalami kecelakaan, tolong ingat bahwa aku mencintaimu, bukan mobil ini. Uang yang hilang atau barang yang hancur bisa kita ganti, tetapi hati yang hancur karena perlakuan kasar akan meninggalkan luka." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita menjadi bijak menjalani hari-hari ini dengan memegang prinsip, lebih mencintai sesama daripada barang mewah sekalipun. Inilah prinsip yang dibawa Tuhan Yesus. Ia turun ke bumi dengan meninggalkan sorga yang megah untuk menebus dan memulihkan keadaan manusia, bukan untuk memulihkan bumi ciptaannya yang semakin rusak. Manusia jauh lebih penting di hadapannya, dan Dia akan memberi bumi yang baru sebagai tempat bagi manusia yang sudah dipulihkannya. Hidupilah prinsip Kristus yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang menyakiti hati sesamaku, karena aku tidak menghidupi prinsip mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.